Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline kali ini dalam segmen Gerakan Kebaikan. Bagaimana rasanya menyeberangi jembatan bambu yang terletak di atas tebing dan jauh dari permukaan sungai? Tentunya hal tersebut pasti menakutkan. Namun pemirsa, warga desa yang tinggal di pesisir Sungai Waimapar di Desa Nangambeje di Kabupaten Manggarai Timur di pedalaman NTT terpaksa harus menyeberangi jembatan bambu itu tanpa alas kaki. Jembatan itu satu-satunya akses bagi warga untuk pergi bekerja, ke sekolah, berbelanja ke kota, dan lebih pentingnya lagi untuk berobat ke rumah sakit. Kondisi jembatan yang rapuh akibat usia sering hancur dan diperbaiki seadanya. Mengingat pentingnya fungsi jembatan untuk aktivitas mobilisasi dan ekonomi warga, maka salah satu teman baik berinisiasi untuk menghimpun donasi perbaikan jembatan. Bagi pemirsa yang tergerak hatinya juga boleh ikut untuk berdonasi melalui link yang tertera di layar berikut ini. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung berdialog dengan Mbak Lupi Yulianti yang menggagas gerakan kebaikan untuk warga Waimapar di NTT dengan jembatan yang kondisinya sudah tua dan perlu uluran tangan untuk bersama-sama diperbaiki. Selamat sore Mbak Lupi. Halo, selamat sore Mbak. Iya Mbak Lupi, tadi kami sudah menyaksikan beberapa visual terkait dengan kondisi jembatan di sana. Sebetulnya Mbak Lupi, apa yang menggerakkan hati Mbak Lupi dan juga teman-teman melihat seberapa parah kondisinya jembatannya di sana? Oke, baik Mbak Jessica dan Mbak Gemma. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Lupi Yulianti dari tim Sahabat Pedalaman. Sahabat Pedalaman sendiri yaitu sebuah organisasi sosial yang berfokus pada di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Di sini kami mencoba untuk membantu teman-teman yang mempunyai permasalahan baik dari infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, salah satunya sendiri yaitu teman-teman di daerah Sungai Waimapar ya. Jadi di Sungai Waimapar ini yang panjangnya sekitar 60 meter, mereka nggak punya jembatan. Ada juga jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan juga ikatannya terbuat dari ijuk ya Mbak. Jadi mereka itu warga Waimapar yang sekitar 500 sampai 1.000 orang itu harus melewati jembatan untuk menuju ke pusat kota, terutama ke fasilitas seperti sekolah, kebun, dan juga ke pusat kota di rumah sakit gitu di Kabupaten Ngada. Jadi teman-teman di Waimapar itu harus terutama ketika hujan ya, mereka harus harus melawan gitu hujan yang besar gitu, terus gitu tuh harus mereka rela menantang nyawa ketika melewati jembatan itu. Kan ketika hujan itu kan biasanya kayu itu licin ya, terus gitu tuh si jembatannya kata kepala desa dari Desa Nagameje sendiri itu sudah lumayan goyang. Jadi ketika hujan besar itu mereka nggak terhambat aktivitasnya gitu. Mereka nggak bisa sekolah untuk anak-anak, untuk petani mereka nggak bisa mengantarkan hasil kebun mereka ke Kabupaten Ngada. Juga ketika ada warga-warga yang sakit, mereka nggak bisa menggapai fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai seperti itu. Mbak Lupi, ini adalah satu-satunya jembatan yang digunakan atau masih ada alternatif lainnya yang bisa digunakan warga sekitar sana? Ini adalah salah satu-satunya jembatan bagi warga di dusun Wireng di Desa Nangameje. Mereka itu nggak punya lagi akses yang efisien dan efektif gitu. Ada sih Mbak untuk jalan menuju jalan lain, tapi itu jauh, bisa sekitar 4 jam gitu jalannya untuk ke pusat kota itu. Jadi mereka untuk mengefisienkan waktu, mengefektifkan waktu, mereka harus melewati jembatan itu.
Meskipun itu kan jembatannya tinggi ya, terus dibangun dari bambu dan juga ijuk yang nggak kuat gitu. Dikhawatirkannya jika terus eh, menggunakan jembatan itu kan bisa rapuh dan ketika hujan itu juga akan membahayakan warga di Desa Nagameja sendiri. Baik, Mbak Lupi, di depan orang-orang baik, penonton Metro TV, apa yang ingin disampaikan Mbak Lupi? Baik, untuk pemirsa dan teman-teman baik dimanapun berada, mari kita bantu teman-teman kita, anak-anak, para petani dan juga warga di Desa Andangameje karena mereka sangat membutuhkan kita untuk membangun jembatan yang aman dan tentunya kokoh gitu agar bisa uh, dalam jangka panjang digunakan. Karena warga di Desa Nagameja ini sudah 5 kali membangun jembatan darurat. 4 kali itu jembatannya runtuh karena hujan besar dan juga si bangunannya itu bangunan jembatan daruratnya itu dibangun dari kayu, jadi sudah runtuh dan tidak layak. Kemudian ini merupakan jembatan yang kelima dan dibangun dengan fondasi yang lumayan tinggi dan alhamdulillahnya mereka bisa menggunakan jembatannya sampai sekarang meskipun harus menantang nyawa dan melawan rasa takut terutama bagi anak-anak ya yang harus pergi ke sekolah dan mereka harus dengan rasa takutnya itu melawan rasa takut dan bisa sekolah. Baik. Terus kemudian oh ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Lupi Yulianti, tim dari Sahabat Pedalaman. Kita berharap banyak pemirsa Metro TV yang tergerak hatinya untuk membantu rekan-rekan kita di sana supaya mereka bisa terkoneksi dan juga menjalani kegiatan sehari-harinya dengan baik dan membantu teman-teman di sana. Terima kasih Mbak Lupi. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.